Sawah Lunto, kota kecil di timur laut Kota Padang, Sumatera Barat ini, denyutnya tidak lagi seperti dulu. Selama ratusan tahun, Sawah Lunto ramai oleh geliat industri tambang batu bara. Setelah batu bara ditinggalkan, Sawah Lunto menyisakan luka kerusakan ekosistem di dalamnya. Penambangan batu bara di Sawah Lunto dimulai pada tahun 1892 masa kolonial Belanda. Tambang Ombilin, begitulah orang menyebutnya. Nama ini mengacu pada temuan 200 juta ton batu bara oleh geolog Belanda di sepanjang aliran sungai Ombilin yang mengalir di Sawah Lunto. Temuan itu mengubah wajah Sawah Lunto yang semula kawasan pedesaan menjadi kota tambang yang riuh dengan geliat ekonomi dari emas hitam. Para pekerja paksa didatangkan dari seluruh Nusantara untuk menggali lorong-lorong gelap demi mendapatkan batu bara. Mereka ini dikenal sebagai orang rantai. Jalur kereta api pun dibangun membelah bukit untuk membawa batu bara dari Sawah Lunto ke pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang. Batu bara itu kemudian dibawa ke Eropa dengan kapal-kapal. Setelah Indonesia merdeka, kepemilikan Ombilin dikuasai negara, PT Bukit Asam. Perusahaan plat merah ini mengelola tambang Ombilin hingga akhirnya berhenti beroperasi karena cadangan batu bara di Sawah Lunto kian menipis. Sawah Lunto pun sepi dan kehidupannya nyaris mati. Perlahan Sawah Lunto mulai bangkit. Pemerintah kota Sawah Lunto terus berupaya menghidupkan kembali roda perekonomian. Kota yang berada di ketinggian bentang alam Bukit Barisan itu kini bertopang pada cerita masa lalu untuk wisatawan. Terowongan bekas galian tambang, bangunan besar bergaya kolonial Belanda, serta pemukiman bekas pekerja tambang menyatu dengan lanskap alam Sawah Lunto yang indah. Sawah Lunto berubah menjadi situs kota tua yang menawan, meski di beberapa tempat masih menyisakan persoalan untuk pemulihan kerusakan alam. Ketika bukit-bukit dihancurkan, keanekaragaman hayati di bekas kota tambang itu ikut rusak. Keanekaragaman hayati yang hilang itu coba dikembalikan oleh pemerintah kota Sawah Lunto bersama Yayasan Kehati melalui pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati. Gagasan ini muncul untuk mengembalikan atau mengkonservasi ekosistem flora dan fauna endemik di bekas zona pertambangan. Konsep Taman Kehati menjadi pilihan karena Sawah Lunto ingin memiliki wilayah pencadangan sumber daya alam, seperti tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012. Nantinya, taman tersebut akan ditanami berbagai tumbuhan lokal, endemik, dan langka. Pembangunan Taman Kehati tahap pertama sekaligus menjadi tonggak perubahan paradigma pembangunan kota. Dari kota tambang yang legam, perekonomian Sawah Lunto kini berpegang pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan mengembangkan ekowisata. Taman Kehati akan dibangun di atas kawasan seluas 24,28 hektar. Kawasan itu sebelumnya merupakan lahan bekas reklamasi tambang yang dilakukan PT Bukit Asam. Kehadiran Taman Kehati ini diharapkan mampu melengkapi kawasan wisata Kandis yang diproyeksikan sebagai pusat kegiatan pariwisata dan edukasi.
saya bersyukur bahwa pada tanggal 8 Juni ini akan diresmikan Taman KHT ini. Dan saya harap dapat menjadi simbol dari pengganti cara membangun batubara Ombilin dengan orang rantai, paksaan, penderitaan, kekurangan makanan dan tidak manusiawi, dirubah dengan Yayasan Taman KHT ini, menunjukkan pada anak-anak bahwa ada cara lain membangun yang lebih manusiawi. Secara sejarah, Sawah Lunto telah berperan sebagai salah satu katalisator dalam transformasi pembangunan di Sumatera Barat. Kita sebetulnya sudah mendapatkan tanah hibah dari PTBA seluas 393 hektar pada tahun 2004. Tapi sebelumnya saya akan menceritakan sedikit. Tambang batu bara ini habis resmi secara mereka menyatakan tidak menambang lagi tahun 2000. Tapi sebetulnya sejak 98 mereka tidak menambang lagi. Apalagi resesi tahun 97 itu membuat kota ini hampir menjadi kota mati. Dan ketika menjabat Menteri Lingkungan Hidup, itulah dilahirkan undang-undang tentang keanekaragaman hayati. Undang-undang itu keluar, dibidani, dirintis, dan dioperasikan oleh ketika Pak Emil 10 tahun menjabat menteri tadi. Kalau saja model pembangunan kota Sawah Lunto yang digambarkan oleh wakil wali kota tadi sungguh-sungguh dipatuhi, dijalankan oleh para pemegang izin sesuai dengan berbagai amanat undang-undang atau peraturan itu, apa yang dilakukan oleh dua lembaga ini hanya sebagai model yang mudah-mudahan mereka tiru.